Di sini saudara, kita akan belajar cara menghakimi dengan benar dan juga ada cara menghakimi yang salah. Di dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini sangat menarik. Halo, shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa di channel ini. Selamat datang di Iwan Smardikas Channel. Saya Iwan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang MTPJ di Minggu tanggal 21 sampai 27 Agustus 2022. Nah, gereja kita mengangkat tema mingguan, jangan menghakimi. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami baca dan kami renungkan ini boleh memampukan kami, menguatkan kami untuk senantiasa kami hidup di dalam Engkau, dan kami boleh nyatakan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang baru di channel ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Agar supaya jika ada konten-konten yang baru, maka akan muncul di notifikasi gadget Anda. Marilah kita membaca pembacaan Alkitab kita, yaitu dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12. Dengan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita ketika pandemi COVID-19 itu mulai menghantam Indonesia? 2020 ya, sekitar bulan Maret, April, Mei itu, ketika orang mulai ada kasus COVID-19, Corona ya terjangkit. Ketika ada kenalan, tetangga, saudara kita yang terjangkit COVID-19, ada saja orang-orang yang mulai mengatakan, dia kok itu karena COVID-19 lantaran orang ada baking. Ya, hal-hal semacam itu, saudara-saudara ya. Tanpa tahu secara menyeluruh bagaimana itu bisa terjadi, orang langsung menjudge, orang langsung menghakimi. Ya, banyak korban. Akhirnya bukan karena COVID-19-nya,
bukan karena coronanya, tetapi karena pikirannya, karena merasa depresi, karena merasa stres. Ada orang-orang, bahkan orang-orang yang dia kenal, itu justru menghakiminya gara-gara dia terkena COVID-19 dan dikatakan dia kena guna-guna dan lain-lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, ada orang yang mungkin tetangganya membeli sesuatu yang baru, mungkin mebel atau mobil baru, ya, motor baru. Nah, tetangga-tetangga lain mulai bercerita. Memang ini ada hubungannya juga, ya. Orang menghakimi dengan iri hati, ya. Orang melihat orang punya sesuatu yang baru, dia iri, envy. Dan kemudian mulai mengatakan, orang itu ada kendaraan baru, ada mebel baru, karena korupsi, karena main doi. Nah, macam-macam, saudara-saudara, ya. Nah, itu semua terjadi. Nah, mungkin tidak di sekitar lingkungan kita, tapi terjadi juga di mana-mana, ya. Apalagi saudara-saudara di media-media massa, media online, di media sosial, itu lebih banyak lagi kita saksikan. Ada kasus yang lagi heboh kan beberapa waktu terakhir ini. Misalnya kasus FS dan juga Barada E, Barada Y. Ada lagi kasus yang viral. Mungkin saudara-saudara pernah lihat, ya. Itu tentang pesulap merah. Pesulap merah. Dia mendatangi satu persatu dukun-dukun, kemudian dia mulai mematahkan trik-trik dari para dukun itu. Karena dia mau buktikan bahwa perdukunan itu tidak benar adanya. Dan itu sebetulnya banyak sekali korbannya, ya, apalagi di Indonesia, termasuk juga di tempat kita ini, di daerah kita ini. Banyak orang masih percaya sama dukun, padahal mereka melakukan trik-trik yang sudah dibuktikan, ya, banyak dibuktikan oleh si Marcel itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini juga ada kaitannya dengan kita jangan menghakimi. Kenapa? Karena dengan kebudayaan yang kita miliki, orang terkadang hanya merasa sakit mungkin, ya, merasa sakit atau lututnya, kakinya itu merasa sakit, dia sudah mulai ingat, ya, kesalahan-kesalahan orang lain yang dahulu pernah mereka lakukan terhadapnya, dan dia mulai ingat dan kemudian mengatakan, ini orang ini ada bikin kita. Karena si ini, karena si A yang membuat kita jadi begini. Nah, jadi saudara-saudara, ini karena budaya yang dibiasakan sejak dulu, ya, apalagi dengan hubungannya yang tadi, ya, perdukunan itu dia. Nah, sehingga orang mulai menghakimi satu dengan yang lain. Nah, itu cuma salah satu contoh saja, saudara-saudara, ya. Nah, saya mau mengantar kita supaya mengetahui ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembahasan kita, tema yang diangkat oleh gereja yaitu jangan menghakimi. Walaupun Undang-Undang ITE menjamin kebebasan dan membatasi penyalahgunaan media sosial, namun masih banyak terjadi, ya, penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang salah, yang tidak bertanggung jawab, seperti tadi, kasus-kasus yang tadi itu. Seperti penyebaran ajaran radikalisme, ya, eksklusivisme, dan juga individualisme yang begitu gencar, yang kita saksikan di media sosial kita. Nah, pembenaran diri dan menyalahkan pendapat orang lain itu bernuansa menghakimi dan mendiskreditkan orang lain. Kenapa itu sangat memprihatinkan? Karena itu bisa menjebak masyarakat, menjebak gereja untuk terpolarisasi dalam masyarakat. Jadi saudara-saudara, itu bukan hanya terjadi di panggung politik atau kehidupan sosial bermasyarakat, tetapi juga di dalam gereja. Nah, untuk itu saudara-saudara, kenapa gereja mengangkat tema ini? Agar supaya ini menjadi perenungan kita sebagai warga gereja yang hidup di zaman era digital ini, apalagi yang hidup di zaman masyarakat yang penuh dengan informasi yang beragam, latar belakang yang berbeda-beda. Tapi gereja mau menyatakan bahwa di dalam Kristus jangan ada perpecahan dan perselisihan. Saudara-saudara, mari kita masuk lagi ke
pembahasan tematis. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis ketika dia berada di Korintus, tepatnya di rumah Gaius, pada tahun 57 Masehi. Kekristenan cepat menyebar di kota Roma sebelum Paulus tiba di sana. Tentu saudara-saudara masih ingat ya, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Karena memang di Roma sendiri itu banyak sekali akses jalan yang dibangun di setiap daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas pengiriman bahan makanan, material, pasukan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk penyebaran ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Roma merupakan pusat parlemen Kekaisaran Roma. Dan jemaat di Roma terdiri dari Kristen Yahudi dan juga Kristen non-Yahudi. Nah, disinilah yang menjadi banyak sekali perbedaan di dalam jemaat di Roma. Nah, di sini saudara-saudara, Paulus mengajak jemaat untuk saling menerima sebagai sahabat dan saudara. Orang Kristen Yahudi dalam pembacaan Alkitab kita menganggap orang Kristen non-Yahudi bukan sebagai sahabat atau saudara seiman yang sepadan. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita mau mulai menganggap orang lain itu berbeda dengan kita, itu akan membuat ada dinding pemisah antara kita dan orang lain. Nah, sehingga inti dari tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu bersekutu, ya, kemudian bersaksi dan melayani, itu pasti akan terbatas juga. Pada saat itu, saudara-saudara, orang Kristen Yahudi, mereka berkeyakinan bahwa keselamatan harus melaksanakan hukum Taurat, tradisi-tradisi yang dibawa oleh orang Israel, yang mereka anggap mereka itu adalah bangsa pilihan Allah. Karena memang benar kan, pada saat mereka ada di tanah pembuangan atau di perbudakan Mesir, mereka itu dipilih Allah untuk apa? Untuk ke tempat di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka dipilih oleh Allah sendiri. Dan mental itu terus dibawa oleh orang Kristen Yahudi dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan jemaat. Orang Kristen Yahudi ini merasa eksklusif yang dipilih Allah. Di satu sisi yang lain, orang Kristen non-Yahudi menganggap bahwa tidak ada pembatasan tentang makan-memakan, saudara. Memang sangat berbeda dengan Kristen Yahudi. Masih ingat saudara-saudara tentang Petrus mendapatkan penglihatan kan? Ada binatang-binatang yang di kain ya, di atas kain itu seperti babi, seperti burung, unta, binatang-binatang yang lain yang menurut hukum Taurat itu adalah haram karena dia mau menerima undangan dari seorang yang bukan Yahudi. Kemudian dia bergumul kan, dia bergumul dalam hatinya apakah bisa untuk melayani kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi mental seperti itu, pemahaman seperti itu sama dengan orang Kristen Yahudi yang ada di Roma pada saat itu. Di mana, saudara-saudara, yang namanya makanan itu harus sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Kristen Yahudi kembali ke Roma, mereka belum berani membuka tempat khusus untuk menyembelih daging secara kosher. Nah, kosher itu adalah adat dan peraturan hukum Taurat di dalam menyembelih hewan. Nah, karena mereka masih takut terhadap pemerintah Roma, ya wajar ya, karena mereka ada di Roma ya. Walaupun mereka takut, tetapi mereka terus mau melaksanakan aturan-aturan dari hukum Taurat. Karena itu mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, Paulus dengan lembut menyapa dan menegur jemaat lewat ungkapan dalam tanda kutip, si lemah. Paulus mengatakan dalam ungkapan si lemah ini untuk menunjuk pada orang Kristen Yahudi. Namun bukan berarti bahwa iman mereka itu lemah ya. Namun bukan berarti Paulus menunjuk kepada orang Kristen non-Yahudi sebagai yang si kuat. Memang ada anggapan bahwa ungkapan ini berhubungan dengan perbandingan jumlah orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen non-Yahudi. Di mana mayoritas orang Kristen di Roma ya tentu saja adalah Kristen non-Yahudi. Roma itu adalah pusat
pemerintahan ya, pusat parlemen. Jadi orang-orang banyak dari mana saja. Dan orang Kristen Yahudi adalah kaum minoritas. Kata lemah di sini berasal dari kata Yunani asteneo, yang berarti lemah secara fisik. Namun arti lemah digunakan Paulus ini menunjuk kepada yang lemah iman. Yaitu kalau kita baca di dalam Roma 4 ya, ini tentang lemah iman, kegagalan untuk percaya secara penuh kepada Allah tanpa pengecualian. Nah, orang Kristen Yahudi sangatlah memperhatikan persoalan hari-hari raya karena ada hari yang ditetapkan lebih suci dan dikuduskan dari hari-hari yang lain. Tetapi bagi orang Kristen non-Yahudi, menganggap hari-hari yang lain itu sama saja. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang dikhususkan. Itulah alasan kenapa mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Sehingga bisa membuat jemaat yang ada di Roma ini terjadi perpecahan. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara? Adakah kita mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya yang membuat kita saling menghakimi satu dengan yang lainnya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar bagaimana kita menghakimi dengan benar dan juga ada cara menghakimi yang salah. Di dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali salah kaprah dengan hal menghakimi. Hal menghakimi itu sebetulnya sudah biasa. Kalau kita membaca lebih detail lagi dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri begitu banyak mengkritisi para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, atau orang-orang yang melayani ya, dalam tanda kutip, di bait Allah, tetapi kehidupannya tidak memancarkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan masyarakat yang ada di sana, lucunya, enggan untuk mau mengkritisi atau menghakimi para hamba-hamba Tuhan atau juga orang-orang Kristen lainnya, dikarenakan dengan adanya ayat yang mengatakan jangan menghakimi. Nah, untuk itu mari kita lihat lebih jelas lagi tentang hal menghakimi. Jangan menghakimi, ya belum tentu anak lebih baik dari dia. Ya, kita sering mendengar seperti itu. Memang betul, saudara-saudara. Ya, memang kita tidak boleh menghakimi kalau tidak ada alasan yang tepat dan kita tidak mengetahui keseluruhan cerita di balik itu. Maka memang kita tidak boleh menghakimi. Apa kata Alkitab tentang menghakimi? Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ini perikop tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Matius itu sudah jelas sekali. Ini tentang pengajaran Tuhan Yesus Kristus, hal menghakimi. Bahwa kita juga sebetulnya dapat menghakimi. Tetapi saudara-saudara, harus cross-check dulu, lihat dulu, apakah kehidupan kita berbeda dengan kehidupannya? Nah, karena banyak sekali tantangan pada saat ini, saudara-saudara, apalagi di media sosial ya, ketika kita melihat ada kasus-kasus atau konten-konten yang viral, kita mulai menuding saudara-saudara, dengan mengetik komen-komen yang tidak begitu cerdas menurut saya. Karena apa? Mulai menghakimi. Ada konten pelecehan ya, pelecehan, ada sopir taksi, ojol ya kalau tidak salah, ya, melecehkan penumpangnya. Walaupun itu memang benar, tapi saudara-saudara, kita juga hati-hati dengan apa yang kita katakan atau kita komentari. Karena kita tidak berpikir dahulu, kadang-kadang sudah mulai komen ya. Misalnya mengatakanlah dia cabul lah atau apa. Nah, pertanyaannya apakah kita
Apakah dalam pikiran kita tidak pernah melihat seseorang dan kemudian kita birahi dan mulai berpikir yang tidak-tidak dalam benak kita? Nah, kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka itu tidak ada alasan kita untuk mengatakan orang yang melecehkan itu adalah pendosa. Karena kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Makanya di dalam penginjilan itu harus disampaikan tentang betapa berdosanya manusia itu, sehingga dia membutuhkan penebus, dan penebus satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita harus melihat dulu apakah diri kita ini benar-benar berbeda sesuai dengan standar Allah atau tidak. Sehingga kalau kita tidak sesuai dengan standar Allah, maka kita jangan menghakimi. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tentu harus menegur, ya. Kalau misalnya kita mendapati dia melakukan kesalahan, kita tegur dia. Tetapi bukan tegur dengan sembarangan, ya, tetapi menegur dia dengan kasih. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 24 dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Di dalam keadilan itu ada kasih. Kasih, kalau kita tidak adil, maka itu bukan kasih yang sejati. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu ada cerita tentang perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina, kemudian dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ke hadapan Tuhan Yesus. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata pada Yesus, Rabi itu panggilan guru, ya, yang mengajar. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, ya. Nah, jadi alasannya itu mau mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, ini perhatikan. Nah, saudara-saudara, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, saudara-saudara, ya, menarik, ya. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Memang tidak dituliskan di sini apa yang dituliskan di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, ya. Berarti yang tua ini, yang sudah lebih banyak pengalaman, ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Jadi pengajaran bagi kita, kalau kita merasa berdosa, jangan sekali-kali menghakimi orang lain, saudara-saudara. Nah, inilah yang mau disampaikan, ya, oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus memiliki kasih dan juga keadilan. Lebih jelas lagi, ya, ini perempuan yang berzina yang pasti sudah tentu tidak melakukan hukum Taurat, apalagi mengenal Tuhan Yesus, baru itu dikenalnya. Jadi ini orang awam, ya, yang tidak mengerti. Nanti ketika hanya Tuhan Yesus sendiri dan perempuan yang berzina ini, baru dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara-saudara, penting sekali untuk kita belajar di sini, ya, bahwa kalau kita mau menegur seseorang yang belum percaya, kita harus menegur dia. Tapi dalam konteks ini, hanya Tuhan Yesus dan perempuan yang berzina tadi. Nah, sehingga saudara-saudara, penting sekali kita untuk mengerti bahwa ini juga ada yang namanya efek psikologis dari seseorang yang berbuat dosa, yang kita sebagai orang percaya tahu, kita harus menegur. Kita tidak bisa menegurnya di depan banyak orang, tapi kita bisa menegur one on one. Ada juga saudara-saudara cerita yang menarik untuk
menguatkan ya pemahaman kita tentang menghakimi. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di sini adalah tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ya, ini berarti orang itu memandang rendah berarti menghakimi ya. Dia mau menghakimi. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi saudara-saudaranya dia menunjuk pada pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai, ya, orang yang lain ya, berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, dia tidak berani melihat ke atas, saudara-saudara ya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tentang jangan menghakimi, berarti ada yang merasa tinggi kan? Ada yang merasa tinggi sehingga dia mau menghakimi yang ada di bawahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa penghakiman ya itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Kalau saudara-saudara memperhatikan juga di dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, maka yang pertama-tama dia kritik, yang pertama-tama dia hakimi, itu adalah di dalam bait Allah sendiri. Sebetulnya di sini dia mau mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari bait Allah. Nah, saudara, orang-orang yang melayani di dalam bait Allah. Kalau di zaman sekarang berarti pelayan khusus, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan seperti saya lakukan saat ini bagi para hamba-hamba Tuhan. Nah, di sini sudah jelas sekali kalau kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-20. Ya, ini sebetulnya adalah pembacaan kita di beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya. Nah, videonya ada di sini ya, bisa dilihat. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, saudara-saudara, ini ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam jemaat, orang-orang yang melayani. Dan di dalamnya, kalau dalam konteks 1 Timotius ini, dia berbicara tentang pengajar-pengajar sesat yang ada di dalam jemaat itu. Saudara-saudara ya, berarti mereka yang mengajar juga tidak dapat disangkal juga, saudara-saudara ya. Di dalam gereja itu ada pelayan khusus yang benar-benar tahu persis tugas yang harus dia lakukan. Tapi ada yang hanya menjadi pelayan khusus oleh karena apa? Oleh karena pamor, oleh karena nama aja. Nah, untuk itu saudara-saudara kita harus memahami di sini bahwa mereka harus ditegur. Namun sekali lagi, tegur dengan kasih. Tapi kalau dalam bahasa di sini Paulus mau mengatakan pada Timotius itu harus ditegur di depan semua orang. Karena apa? Karena orang itu berbuat. Nah, jadi saudara-saudara, dalam menghakimi sini jangan kita artikan secara harfiah ya, dengan tema mingguan ini. Jangan menghakimi sehingga apa yang dilakukan orang lain, terlebih khusus para hamba-hamba Tuhan, kalau dia melakukan sesuatu yang salah, dan kemudian kita mengatakan, jangan hakimi dia hamba Tuhan. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Karena Alkitab itu mengajarkan juga bahwa kita harus menghakimi sesuai dengan standar yang benar. Tentu saja ya. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Berarti saudara-saudara ya, ada kesalahan yang harus dinyatakan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita tidak menghakimi dan dia terus-menerus menghakimi dia. Itu bisa membuat dia menjadi antipati dalam kehidupan kekristenan, menjadi antipati terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki
ya. Harus mengajar dia untuk menyatakan kesalahan kalau dia salah, sekali lagi ya, untuk memperbaiki kesalahan dia. Inilah saudara-saudara yang dapat saya sharingkan di dalam video ini tentang jangan menghakimi. Biarlah kita semua itu dapat memahami bahwa di dalam kehidupan jemaat kita jangan menghakimi tanpa ada dasar. Kita jangan menghakimi kalau kita sendiri masih hidup di dalam dosa. Kita harus menghakimi dengan benar berlandaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat berguna untuk mengajar kita, untuk membenarkan, membetulkan yang tidak betul, yang tidak benar, dan harus dilakukan dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai saudara-saudara, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.